Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jalan surga. Semoga ceramah kali ini yang dibuat Ustadz Abu Hurairah bisa membuat tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini masih seputar Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita terus menyaksikan bagaimana pembantaian sadis yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Bahkan baru saja saya dikirim potongan video jasad-jasad kaum muslimin yang ada di Palestina itu. Sepanjang jalan itu bergelimpangan di mana-mana. Dan orang-orang yang di sana kerepotan untuk mengambilnya. Belum lagi penumpukan korban yang terluka yang ada di rumah sakit sudah tidak menampung, bahkan harus diletakkan di jalan-jalan raya. Dan semakin hari semakin banyak korbannya. Artinya tidak pernah surut genosida yang dilakukan Zionis Yahudi kepada umat Islam yang ada di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah melakukan jual beli dengan menggunakan sistem riba, kemudian kalian mulai sibuk dengan peternakan kalian, redha dengan pertanian kalian, kemudian kalian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada kalian kelemahan, dan kelemahan itu tidak akan dicabut dari diri-diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan jihad. Bahwa jihad itu adalah salah satu penyebab besarnya kemuliaan yang akan didapat setiap muslim. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah mulai meninggalkan jihad dan mengejar dunia, maka kehinaan Allah akan berikan kepada kalian, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah maka
Nabi SAW mengatakan, ummati ummatun marhumah, laisa 'alaiha adzab fil akhirah, adzabuha fid dunya al-fitan wa al-zalazil wal qatlu. Kata Nabi SAW, umatku adalah umat yang dirahmati. Mereka tidak mungkin diazab di akhirat, tapi azab mereka di dunia mungkin dengan fitnah, dengan gempa, atau dengan pembunuhan. Artinya yang kita saksikan hari ini, bagaimana warga Palestina mereka berjihad sendirian dengan kekuatan seadanya, tapi semangat mereka untuk li'i'la'i kalimatillah luar biasa berkobarnya. Walaupun di mata kita mungkin mereka mati bergelimpangan di mana-mana, bahkan untuk mengkafani saja sudah tidak ada kain kafan. Terpaksa mereka harus membungkus dengan selimut dan spray untuk membungkus jasad-jasad kaum muslimin yang ada di sana. Tapi mesti begitu, mereka adalah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangka mereka mati, padahal mereka yang hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian sangka bahwa orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Tidak, mereka tidak mati, bahkan mereka hidup, dan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sedang mendapatkan dan menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pentingnya kita untuk berjihad. Bahkan meninggalkan jihad itu termasuk dosa dari dosa-dosa besar, sebagaimana dinyatakan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena dampaknya sangat buruk sekali. Di antaranya tarkul jihad sababul halaki fid dunya wal akhirah. Ketika orang meninggalkan jihad, ikhwan, maka ini menyebabkan kehancuran kita, dunia kita dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan serahkanlah harta-harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian membinasakan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Dari sini kita tahu bahwa kita dilarang untuk memasukkan kita kepada kehancuran diri kita tanpa ada sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang-orang yang mati bukan karena Allah. Boleh jadi mungkin karena mereka minum obat, mereka mabuk, mereka narkoba, atau mungkin anak-anak muda yang trek-trekan di jalan kemudian ditabrak atau tertabrak kemudian mati. Ini kematian seperti ini tidak ada gunanya. Kematian seperti ini justru akan mencelakakan hidupnya. Tapi orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas keutamaannya. Nabi SAW mengatakan, man lam yaghzu au yujahiz ghazian au yakhluq ghazian fi ahlihi bi khairin asabahu Allahu biqari'atin qabla yaumil qiyamah. Barang siapa yang tidak berperang dan tidak membantu persiapan orang-orang yang akan berperang, atau tidak menjaga keluarga orang-orang yang sedang berperang,
Apa kata Nabi SAW? Niscaya Allah akan timpakan kepadanya kegoncangan dalam hidupnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil ala tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadarruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang sangat pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Allah azab dengan mengatakan ala tanfiru yu'adzibkum adzaban alim. Meninggalkan jihad menjadikan sebab datangnya azab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika orang meninggalkan jihad itu, maka akan melemah yang disebut dengan akidah al-wala dan bara. Dalam Islam ada yang disebut dengan wala, ada yang disebut dengan bara. Meletakkan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang yang beriman, berlepas diri dari Allah, dari musuh Allah, dari musuh Rasul dan musuh orang-orang yang beriman. Itulah Islam tegak di dua kata ini, al-wala dan bara. Kalau seandainya kemudian orang meninggalkan jihad, di mana wala wal baranya? Melihat saudara-saudara kita dibantai di depan mata kita, kemudian kita tidak menolongnya, di mana wala wal bara kita? Jadi orang yang meninggalkan jihad meninggalkan asas yang menegakkan Islam wala wal bara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau seandainya tidak ada jihad atau kita tinggalkan jihad, maka pasti akan tersebar kerusakan di mana-mana. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 40. Walaula daf'ullahin nas ba'dhum bi ba'din la huddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkar fiha ismullah katsira wa la yansurannallahu man yansur innallaha laqawiyyun aziz. Apa kata Allah? Andai kata Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia atas sebagian yang lainnya, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi, bahkan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan jihad kepada kita, kita biarkan orang-orang zalim itu mereka berbuat dengan sekehendaknya, seperti yang sekarang dilakukan Zionis Yahudi. Mereka mengebom madrasah-madrasah, masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Kalau itu dibiarkan, bukan hanya masjid-masjid yang hancur, gereja-gereja, sinagog-sinagog, biara-biara dan tempat-tempat yang lain tentu akan hancur di permukaan bumi ini. Makanya Allah mengatakan, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian satu dengan yang lainnya, semua tempat ibadah di permukaan bumi tidak ada yang tegak. Makanya ada syariat jihad untuk melawan keganasan itu, supaya tetap Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut di atas permukaan bumi ini. Bahkan
meninggalkan jihad itu sama dengan meninggalkan keutamaan yang sangat besar di dunia dan akhirat. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, sittu hisalin, ada 6 keutamaan. Yughfar lahu fi awwali daf'atin, bagi orang-orang yang mati syahid, pertama dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, dan dia mampu melihat tempat duduknya di sorga. Wa yujaz min azabil qabri, yang ketiga, dan dia diamankan dari azab kubur. Yang keempat, wa ya'manu minal fazail akbar, dan dia tidak akan ketakutan di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala kiamatkan dunia ini. Wa yudau ala ra'sihi taj al-waqar al-yaqut minha khairun minad dunya wa ma fiha, dia akan diberikan mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa yuzawwiju ithnatain wa sab'ina zawjatan minal huril in wa yushaffa fi sab'ina min aqaribihi, dan dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Kalau orang meninggalkan jihad, maka dia telah meluputkan pahala yang sangat besar, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa dan harta mereka, bahwa mereka disediakan sorga yang penuh dengan kenikmatan kepada mereka para syuhada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu keutamaan orang yang berjihad. Jadi saudara-saudara kita yang sedang berjihad sekarang di Palestina itu, melawan kekejaman Yahudi yang hati mereka seperti batu. Bahkan seorang Israeli, seorang Zionis Yahudi mengatakan, di Palestina tidak ada orang yang mulia kecuali orang-orang Yahudi yang sedang jadi tawanan di tangan orang-orang Hamas, katanya. Kalau seandainya tawanan-tawanan itu sudah dibebaskan, maka kita habiskan semua orang-orang di Palestina karena mereka tidak ada harganya. Na'udzubillah. Ini Yahudi mengatakan seperti itu. Bahkan berita terakhir, mereka merencanakan untuk mengebom dengan nuklir. Kalau itu terjadi, maka tidak akan ada jiwa di Palestina kecuali akan mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi kematian mereka lebih mulia dibandingkan kematian kita di sini. Persis seperti Nabi SAW, persis seperti yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Orang-orang yang terbunuh di antara kita masuk surga, tapi orang-orang yang terbunuh di antara mereka, orang-orang kafir, dipastikan masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berangkat ke sana berjihad, mustahil. Bukan tidak mustahil, tetapi ada aturan-aturan jihad. Sesiap apapun antum berjihad, tetap tidak bisa berangkat karena harus ada izin pemerintah kita. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berjihad bersama imam, bersama pemerintah. Kalau pemerintah membuka pendaftaran jihad dan anda ingin berangkat, berangkat, karena pemerintah yang menginginkannya. Tapi kalau pemerintah tidak mengizinkannya, cukup mengirim para tentara-tentara Republik Indonesia yang kita cintai ini,
maka tidak ada kewajiban ain bagi kita. Jatuhnya fardu kifayah, cukuplah mereka yang mewakilkan. Karena kalau kita berangkat sendiri juga madharatnya juga lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jangankan lagi masuk ke Palestina, orang Palestina keluar saja tidak bisa. Jangankan lagi kita yang masuk, bantuan masuk saja dipersulit oleh mereka. Sehingga yang bisa kita lakukan, berjihadlah dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka, jiwa-jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, maka mereka orang yang paling agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangi orang-orang musyrik, perangi orang-orang kafir dengan apa? Dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, bahkan dengan lisan-lisan kalian. Sekarang banyak bazar-bazar yang dibayar oleh Israel, oleh Zionis Yahudi, untuk memburuk-burukan saudara-saudara kita di Palestina. Maka harusnya kita juga melawan mereka, karena sekarang perang ini bukan hanya perang fisik saja, macam-macam perang. Sengaja kemudian mereka membayar bazar-bazar itu untuk menghina saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan wahai orang-orang Yahudi, kalian mempersiapkan senjata-senjata kalian untuk kita kaum muslimin, dan mengancam dengan senjata-senjata canggih kalian. Maka kita katakan kepada mereka, Allahu maulana la maulalakum, Allah pelindungku dan Allah tidak akan melindungi kalian. Persis seperti yang dikatakan Nabi SAW ketika Abi Sufyan masih kafir. Dia mengatakan, u'lu Khubal, maha tinggi Khubal. Maka Rasul mengatakan, katakan kepada Abi Sufyan, Allahu a'la wa ajal, Allah maha tinggi dan maha mulia. Kemudian dia mengatakan, lanal uzzah wala uzza lakum, kami punya Uzzah, kalian tidak punya Uzzah. Maka Rasul mengatakan, katakan kepada Abi Sufyan kafir, Allahu maulana la maula lakum, Allah pelindungku dan kalian tidak akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada contoh terbaik dalam kehidupan dunia ini melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, sauri toladan yang baik yang patut kita tiru. Diriwayatkan dari Amr ibn Maimun, dia mengatakan, menceritakan kepada kami Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli indal baiti. Satu hari Nabi sedang salat di depan Ka'bah. Wa mala'u min Quraisy julusun, sementara para pembesar-pembesar Quraisy itu sedang duduk-duduk di sekitarnya. Dan mereka mengatakan satu dengan yang lainnya, ayyukum ya'khudhu hadal jazur bani fulan, siapa yang mau mengambil di antara kalian salah jazur bani fulan, kotoran-kotoran unta yang masih berdarah itu, ususnya, jeroannya yang masih berdarah-darah itu. Fayadha'uhu ala dhahrihi, maksudnya untuk diletakkan di atas pundak beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tiba-tiba kemudian faqamat ashqahum, berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bergeraklah Uqbah bin Abi Mu'aid mencari salah jazur, kotoran unta. Setelah dapat, menghampiri Nabi SAW, kemudian meletakkan kotoran unta itu di pundak Nabi. Nabi SAW sedang sujud. Tiba-tiba Fatimah radhiyallahu anha putrinya melihat kondisi seperti itu, datang kepada ayahnya. Dia bersihkan kotoran unta itu dari pundak Rasul. Ketika itu Rasul sedang sujud. Kemudian setelah bersih, Nabi SAW mempercepat solatnya. Ketika sudah solat, maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, ya abi ud'u ila haula, wahai ayahku, doakan kecelakaan kepada mereka. Maka Rasul mengatakan, Allahumma la'an li Quraisyin, ya Allah, laknatlah orang-orang Quraisy itu. Tapi Fatimah tidak mau ayahnya berdoa dengan bahasa umum. Dia ingin menyebutkan satu persatu orang-orang yang menghina dia. Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, ya abatah, ud'u ila haula, wahai Rasul, wahai ayahku, doakan kecelakaan kepada mereka. Maka Nabi SAW menyebutkan satu persatu namanya. Kata Nabi SAW, Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ya Allah, semoga kau hancurkan Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Walid, Umayyah, Uqbah. Sebutkan satu persatu dalam doanya. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini? Adaduhum sab'ah, ketika itu jumlah mereka ada 7. Setelah kemudian doa itu dipanjatkan Nabi SAW kepada mereka, apa yang terjadi? Laqad ra'aitu alladhi samma sar'a yawma badrin jami'an thumma suhibu ila qalibi badrin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh aku melihat orang-orang yang disebutkan namanya satu persatu dalam doa kecelakaan Nabi kepada mereka, semua terkapar di perang Badar. Tidak ada yang selamat satupun kecuali mereka jadi bangkai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari perang Badar, di malam hari perang Badar, Nabi SAW berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sampingnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang penuh dengan keyakinan. Dan dia pun mengatakan, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok yang sedikit ini, engkau tidak akan ada yang menyembah dirimu lagi di atas permukaan bumi ini. Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani. Ya Allah, berikanlah kemenangan sebagaimana janjimu kepadaku. Berikanlah kemenangan sebagaimana janjimu kepadaku. Maka ketika itu tiba-tiba ridaknya Rasul jatuh. Abu Bakar mengambilnya, kemudian dipasangkan lagi kepada Rasul. Kemudian Abu Bakar mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah wahai Rasul, Allah sudah mendengar doamu. Akhirnya kemudian Nabi SAW tiba-tiba mengatakan, abshir ya Abu Bakr, berbahagialah wahai Abu Bakar, aku sudah melihat 1000 malaikat turun dipimpin Jibril malam ini. Kemudian Nabi SAW membawa para sahabat, kemudian menunjukkan tempat-tempat kematian orang-orang yang akan mati di perang Badar. Abu Jahal sebelah sini mati, Umayyah sebelah situ mati,
Al-Walid sebelah situ, Syaibah sebelah sini. Subhanallah, Rasul sudah memastikan tempat-tempat kematiannya masing-masing itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu, demi Allah, semua yang diisyaratkan Rasul tempat-tempat kematian terjadi semua di perang Badar. Semua sesuai dengan isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian selesai perang Badar, maka kemudian jasad-jasad orang-orang kafir itu berkelimpangan di qalibi Badrin, di sebuah lubang di Badar. Maka Nabi SAW menghampiri mereka dan mengatakan, inni qad wajadtu ma wa'adanillahu haqqah, sambil mengajak bicara bangkai-bangkai kepada bangkai-bangkainya Abu Jahal dan yang lainnya. Sesungguhnya aku sudah mendapatkan apa yang kau janjikan Allah itu sebuah kebenaran. Wa ma wa'adakumullah wa rasulahu haqqan, dan tidaklah janji Allah dan Rasulnya kecuali sebuah kebenaran. Tiba-tiba Umar mengatakan, ya Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Rasul, kenapa kau bicara dengan jasad yang tidak ada rohnya? Maka Rasul mengatakan, ma antum bi asma lima aqulu minhum ghaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya syai'a. Kalian tidak lebih mendengar ucapanku melebihi mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab sedikit pun apa yang kukatakan kepada mereka. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah remehkan sebuah doa. Lihat bagaimana dahsyatnya sebuah doa. Kemenangan yang luar biasa dengan kekuatan doa. Lihat kelakuan si Abu Jahal ini, Amr bin Hisham, yang dalam hidupnya dia habiskan untuk memusuhi Nabi SAW dengan waktunya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan taktik dan kelicikannya, dengan makarnya. Dan Abu Jahal kemudian otak segala pembunuhan para sahabat, pengusiran para sahabat, dialah otaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum liyaumi tashkhasu fihi al-absar. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sungguh Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu mata-mata mereka akan terbelalak karena melihat azab yang sangat pedih. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal, maka kita katakan juga kepada orang-orang Zionis kafir Yahudi itu, wala yahsabannalladzina kafaru innama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman walahum adzabun muhin. Kita katakan juga kepada mereka orang-orang Zionis Yahudi yang sudah membantai saudara kita di sana, janganlah kalian sekali-kali mengira orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang membantai kaum muslimin, bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Sesungguhnya kami membiarkan tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, kezaliman mereka, kesewenang-wenangan mereka, kesombongan mereka, karena mereka sudah dinanti dengan azab yang akan menghinakan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat, di hari ketika Nabi SAW dikepung Madinah dengan kelompok-kelompok besar, di mana orang-orang musyrik Arab mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi, mereka bergabung dengan orang-orang munafikin, mengepung Nabi SAW persis seperti Palestina dikepung hari ini, di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani bersatu untuk menghancurkan Palestina.
Maka Rasul pun pernah mengalami itu, dikepung dari semua penjuru, sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perasaan para sahabat ketika itu. Wa qulubuhum, hati-hati mereka itu sampai cemas, sampai hendak tertarik karena mereka bingung harus kemana, dikepung dari semua arah. Itulah yang sekarang kita rasakan. Kalau boleh kita tembus hati-hati warga Palestina, mungkin mereka berada di atas kecemasan, ketakutan yang sewaktu-waktu mereka bisa mati kapanpun. Tapi luar biasa ketangguhan mereka. Sebagian mereka mengatakan, ya Rabb, kami siap mati hari ini kalau itu yang menjadikan Kau ridha, ya Rabb. Tapi Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma munzilal kitab, sari'ul hisab, Allahumma hzimil ahzab, Allahumma hzim wa zulzilhum, Allahumma ihzim wa zulzilhum, kata Rasul. Ya Allah yang telah menurunkan kitab, yang maha cepat perhitungannya, ya Allah yang maha menurunkan kitab, yang maha cepat perhitungannya, ya Allah kalahkanlah pasukan sekutu-sekutu itu, ya Allah kalahkanlah mereka dan guncangkanlah mereka. Apa yang terjadi? Allah datangkan para malaikat, datang angin yang sangat besar, menghempaskan tenda-tenda mereka, menerbangkan periuk-periuk mereka, membuat takut kuda-kuda mereka. Akhirnya mereka lari tunggang langgang tanpa ada penyerangan. Allah kalahkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Doa itu sesuatu yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang keutamaan doa, beliau mengatakan, jangan pernah mengejek sebuah doa. Jangan pernah mengejek sebuah doa. Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u, sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadi inqidha'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atahza'u bid-du'a, apakah engkau akan mengejek doa? Wa tazdarihi, dan engkau sepelekan doa. Wa ma tadri bima sana'ad du'a, engkau tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh doa itu. Sihamul laili la tukhti, anak panah yang dilepaskan di malam hari tidak mungkin meleset, kata Imam Syafi'i. Walakin laha amadun walil amadi inqidha'u, tetapi anak panah itu ada temponya dan akan mengenainya, dan setiap waktu selalu ada akhirnya. Sadaqa Imam Syafi'i. Bagaimana Nabi SAW sudah mencontohkan besar manfaatnya sebuah doa. Setiap kemenangan-kemenangan perang di zaman Nabi SAW tidak lepas daripada doa. Maka jangan pernah sepelekan doa, ikhwan. Doa itu punya maksud sendiri. Kata Imam Syafi'i, wa ma tadri bima sana'ad du'a, kau tidak tahu apa yang dilakukan doa. Jangan katakan bahwa saya lemah, tidak bisa membantu Palestina, saya sakit, tidak bisa membantu Palestina, saya tidak memiliki apapun untuk membantu saudara kita di Palestina. Jangan katakan seperti itu. Anda punya senjata yang lebih kuat dibandingkan tentara-tentara Israel, senjata-senjata canggih yang ada di sana. Karena kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa adalah kekuatan yang sangat kuat dari senjata-senjata kaum muslimin yang kita miliki. Kata Rasul, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang mukmin. Maka kita lesatkan doa dari sini untuk saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan doa di antara kita ada yang diijabah oleh Allah, itu sudah cukup untuk menghancurkan Zionis Yahudi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu
mukjizat sebuah doa. Kaum Nuh alaihi salam, apa yang dilakukan kaum Nuh alaihi salam? Mereka mengejek nabinya, mereka tidak beriman kepada nabinya, bahkan mereka hendak mencelakakan nabinya. Sampai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangan, kemudian mengatakan, inni maglubun fantasir, inni maglubun fantasir, ya Rabb, aku sudah mulai terkalahkan, maka tolong aku. Lihat Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rabb, aku sudah mulai terkalahkan, sebab itu menangkanlah aku. Ketika Nuh semata-mata berdoa seperti ini, turun mukjizat Allah. Bayangkan bumi yang terbentang luas dengan daratan, tiba-tiba kemudian datang banjir yang menutupi tidak ada satu jengkal di bumi kecuali terkena banjir, dan banjirnya setinggi gunung, menghancurkan semua umat-umat kafir di zaman itu. Makanya Allah mengatakan, fafatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma' ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Ketika Nuh alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni maglubun fantasir, ya Rabb, aku sudah akan terkalahkan, berikan kemenangan kepadaku. Tiba-tiba Allah turunkan hujan selebat-lebatnya dari langit. Tiba-tiba Allah pancarkan sebanyak-banyaknya air dari bawah bumi. Berjumpalah dua air langit dan bumi itu. Jadilah banjir bandang tsunami yang sangat besar, meluluhlantakkan semua kaum Nuh alaihi salam. Lihat kekuatan doa, ikhwan, bisa menghancurkan segalanya. Musa alaihi salatu wassalam ketika menghancurkan Fir'aun, Musa tidak berhadap-hadapan dengan senjata. Bagaimana akan berhadap-hadapan dengan senjata? Kondisi yang dihadapi Nabi Musa sama dengan kondisi sekarang, warga Palestina dengan Zionis Yahudi. Mereka hanya dengan batu, ketepel, dan begitu seterusnya aja. Tapi lihat kekuatan doa menghancurkan Fir'aun. Apa kata Musa? Qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ah zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudhillu an sabilika Rabbana atmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ayat 88 Allah katakan, Musa pun berdoa kepada Allah, ya Rabb, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan yang banyak dalam kehidupan dunia ini. Ya Rabb, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan. Ya Rabb, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati-hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka mendapatkan azab yang pedih. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dengan kesombongannya sudah hampir mendekati Musa dan Bani Israel, dan mereka sudah ada niat untuk membunuh Musa dan mengatakan, Zarni aqtulu Musa, biarkan aku yang membunuh Musa, kata Fir'aun. Tapi Musa mengatakan, Inna ma'iya Rabbi sayahdin, kebersamaan aku dengan Allah, Allah akan carikan jalannya sendiri. Tiba-tiba Allah merintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya di lautan, jadilah 12 jalan, dan berhasil menyeberangkan seluruh Bani Israel. Ketika Fir'aun tidak tahu bahwa itu adalah lautan yang dibuat jalan, tetap saja dia mengejar Musa dan Bani Israel. Ketika Bani Israel sudah berada di ujung sana dan Fir'aun berada di tengah-tengah lautan, apa yang terjadi? Fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka semuanya. Fir'aunnya.
Apakah Musa menghadapi Fir'aun dan bala tentara dengan fisik, dengan senjata, dengan pedang, dengan panah, dengan tombak, dengan kuda, dengan unta? Tidak. Hanya dengan doa Allah binasakan mereka semuanya. Maka jangan pernah remehkan sebuah doa. Doa ini luar biasa. Kalau orang tahu sangat menakutkan sekali menghadapinya. Satu hari diriwayatkan dari Abu Jahal. Abu Jahal dia berkata di hadapan orang-orang Quraisy dan mengatakan, iltabasa alaina amru Muhammad. Perkara Muhammad itu sudah membingungkan kita semua, kata Abu Jahal. Falau iltamastum lana rajulan aliman bisy'ri was-sihri wal kahanati fakallimhu. Coba kalau seandainya di antara kalian ada orang cerdas, mungkin dia pandai bersair, pandai melakukan sihir, pandai berdukun, coba datangi si Muhammad itu, ajak dialog. Faqala, maka berkatalah Utbah bin Rabi'ah. Kata Utbah bin Rabi'ah, wallahi laqad sami'tu syi'ra was-sihra wal kahanat wa alimtu min dzalika ilman ma yakhfa alayya. Demi Allah, kata Utbah bin Rabi'ah, sungguh aku telah mendengar syair, mendengar sihir, mendengar perdukunan, dan aku tahu itu semua ilmunya. Dan aku bisa datang kepada Muhammad, katanya. Maka datanglah Utbah ibn Rabi'ah menemui Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, a anta khairun am Ummi Hashim, am Bani Hashim, atau Ummi Hashim? A anta khairun am Ummi Abdul Muttalib? A anta khairun am Hashim? A anta khairun am Abdul Muttalib? A anta khairun am Abdullah? Katanya Utbah bin Rabi'ah, hey Muhammad, apakah engkau lebih baik dibandingkan Hashim, kakek buyutmu? Apakah engkau lebih baik dibandingkan Abdul Muttalib, kakek buyut